rasanya di sini. Tapi gue pasain ngerokok mas, cuman sehari paling habis sebungkus, 2 bungkus lah. Jadi gak enak banget ngerokok. Istri tersebut apa termasuk durhaka sama suami mas? Enggak, selagi kita ikhlas kan buat gue itu ini. Jadi gue nggak anggap istri gue ngelakuin kesalahan, cuman gue kesel aja. Di sehat-sehat masih Maya Ristiana. Aduh Dik, jangan terlalu perhatian, aku orangnya baperan. Ntar kalau gue deg-degan gimana? K3 Agus Putro kapan rilis mas? Bentar mas, nungguin duitnya dulu. Paling akhir minggu ini lah insya Allah. Tapi istri masih yang lama kan mas? Mas tadi kan gue udah posting sama di IG tadi. Jadi gue tuh benernya mas, soal nikah lagi itu buat gue ada hal yang lebih menyeramkan mas. Kalian kalau keluarga ngamuk-ngamuk udah biasa lah, ya kan? Tapi yang gue nggak ngebayang itu 233.000 follower gue mas, itu pasti lebih belain Alin mas. Habis gue nasib gue bisa kayak Virgon. Enggak lah, cukup satu aja. Gue sampai ada kasus apa skandal masalah perempuan, wah yakin gue mas bakalan lebih rame daripada kasus zaman bapak marah sama gue. Bisa dihujat mama se-Indonesia gue. Istri lu kurang kayak gimana? Makanya jangan cari masalah bang. Ya emang kenapa gak pakai toilet 3 mas? Sabar. Toiletnya belum datang. Sama-sama seger. Sedih gue, kesian juga ya Virgon. Kasus sudah berbulan-bulan mas. Dia posting nyanyi sama anaknya, komen ribuan isinya ngehujat semua. Emang netizen Indonesia tuh udah mas, nggak ada lawan kalau soal menyakiti perempuan. Kalau jadi nikah lagi lu mau, iya pasti lah, nggak lu doang. Tanggapan Mas Rian, mas yang begitu masa mau ditanggapin sih mas? Doain aja terbaik. Siapa yang nangis mas? Siapa yang nangis? Enggak ada. Ini lagi nonton Witch Court. Itu jaksa cewek yang pelengkor kayak Komsa. Kalau menurut kalian masalahnya Komsa itu gimana? Gue setelah mendengar opini dari pihak lain, maksudnya ada pihak lain nih kayak si John LBM, terus siapa lagi? Ada kemarin yang nasihatnya lumayan, oh iya bener juga ya. Ya sama selama ini kayak gue benernya ya. Gue kan kalau ngevlogin makanan, kalian sering tau ngeliat. Kalau gue bikin video di tempat makan, kalau nggak gue publis, berarti buat gue nggak enak rasanya mas. Dan gue memilih untuk tidak publis gitu. Tapi kan itu soal gue dan prinsip moral gue ya. Cuman kita juga kan perlu ada review jujur juga, perlu gue bilang. Tapi dampaknya kok gitu juga ya. Jadi matiin rezeki orang, karyawan yang kerja gimana, jadi serba salah sih. Jadi gue nggak ada yang gue pilih lah, sama aja udah berdua. Nggak bela sana sini gue. Ya iya, itu ada John LBM kan bilang kalau lu nggak suka sama kebersihannya, lu panggil aja karyawannya suruh bersihin. Kalau lu nggak suka sama masakannya, ya udah nggak usah ke situ lagi. Ya gue anggap benar, daripada lu harus nyari makan, nyari konten, nyari exposure dari menjatuhin orang. Ntar kalau warungnya jadi nggak laku gimana, orang yang kerja gimana, ya ada benernya juga. Nah iya, jadi ada benernya juga. Kemarin kan gue sempet, itu orang ngapain sih marah-marah, warungnya dikasih teguran segala macam. Ya tapi sekarang gue jadi netral, sama aja. Mungkin kalian juga, andai kata kalian diingetin orang dengan cara dipublis juga, pasti kalian sakit hati. Lu misalnya punya warung nih atau punya usaha, ketika lu dikritik, tapi dikritiknya lewat media sosial yang dibaca orang banyak yang nggak ngerti, mungkin juga gue yakin lu sakit hati. Kecuali kalau lu ngeritiknya
ketemu langsung sama lu nih, gue misalnya pengen kritik lu langsung, mas maaf lah warungnya bersihin, kayak masa lu ngasih begini kresek, tapi empat mata gitu mungkin bagus dampaknya. Tapi karena dipublis, dilihat orang banyak, orang yang nggak tahu jadi tahu, jadi dampaknya negatif juga. Betul juga sih. Ada konten barbar juga mas, lawan arah sampai maksudnya sama kayak perusahaan kita di dunia perpisahan begitu. Iya, makanya kadang gue tuh ini mas, bedakan antara kritikan dengan hinaan. Gue pernah mas ngomentarin orang ketika di TikTok dulu yang viral, karena buat gue itu bukan kritikan. Kalau orang bilang kritikan beda. Kritikan itu tolong dong benahin jamnya, misal tolong dong ini solarnya kok isinya kelamaan, tolong dong begini. Tapi kalau lu tambahin narasi-narasi penghinaan, contoh ini bis apaan udah tua mogokan ibaratnya, isi solarnya lama, penumpang tinggal perusahaan kayak gini-gini, nah itu kan udah narasi penghinaan. Itu yang gue nggak, dulu waktu zaman di HR tuh gue suka ngebalesin, nggak terima tuh begitu. Kalau mau kritik aja, karena kalian harus bisa bedain antara kritikan dengan hinaan. Sugeng Dalu mas, siap. Iya, karena waktu itu gak ada ownernya, jadi kadang gak buru-buru. Jangan sabar bah, lah gue gak ada apa-apa mas, gue lagi pengen enakin ngomong lagi aja nih. 4 hari mas meludah kayak silat-silat. Masalahnya Aju juga karena dia juga punya usaha, jadi seolah-olah menjatuhkan. Alhamdulillah mas, salam wayang jangan lupa. Ya alhamdulillah hari ini jalan 4, penumpangnya 60% lah. Alhamdulillah. Tumben unit gak cepet diambil, duitnya masih kurang. Lu mau tombokin mas, sini gue utangin dulu mas. Lu kalau punya duit lebih utangin gue lah. Tampak tua dan lelah, anjir udah kayak lagu Ian Fales. Rian tampak tua dan lelah, keringat mengucur deras. Tapi Rian Mahendra dikritik, dijatuhkan, jelek-jelek, biasa aja gue mas. Karena buat gue penilaian manusia gak penting mas. Orang kan beda-beda mas. Ada orang yang hidupnya karena memang pengen dipandang baik sama orang. Kalau gue kan, gue dari dulu biasa aja. Lu suka silahkan, tak suka silahkan. Gak ada pentingnya penilaian kalian. Penilaian kalian tuh gak bikin gue kenyang. Itu. Gak bisa ngidupin teman-teman gue. Itu. Ebit yoi. Kau tampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kini kau yes boy itu kan Iwan Fales. Wah, kalian konsen ya mengkritik dengan tambahan kata-kata A dan su. Sehat selalu mas. Oh enggak, itu sindiran, beda lagi. Itu bukan kritikan, itu sindiran. Kalau gue lagi begitu berarti gue lagi nyindir. Karena ada yang harus disadarkan mas, demi kepentingan yang lebih besar. RMA 005 paling 3 hari lagi mas, 2-3 hari lagi. Hati-hati aja mas. Wah, dari kecil mas udah kebiasaan dihina orang. Gua waktu SD mas, emang Adi manggil nama gue mas, kagak ada. Ndut, tem, lu, buluk. Udah hampir gak ada orang manggil nama gue dari gue kecil. Jadi gue udah terbiasa mas. Udah mati rasa gue sama penilaian duniawi itu. Gak ada ngaruhnya. Komentar siswa baca guru itu udah gue bikin postingan. Wah parah ya mas. Mas Rian bisa bagus rusak turbo sama recyclernya. Semoga bis bisa, ya namanya bis dipakai jalan mas, kadang udah waktunya. Biasa. Seorang petarung sejati lahir dari kerasa kehidupan dan bos, itu gua banget mas. Duh, nggak boleh body shaming mas. Lu nggak tahu di Amerika mas, banyak orang bunuh diri gara-gara body shaming. Di Korea, nggak boleh. Bukan berarti gue kebal terus lu memperlakukan gue seperti itu, jangan. Ntar dicontohin sama orang gak bagus. Ntar kalau diungkapin sama orang selain gue, lu mau lu tusuk orang gara-gara manggil orang gendut.
parah gurunya bang, muridnya lah. Gimana bisa guru? Emang nih anak-anak gue aja kalau gurunya lagi marah, terus mereka dimarahin, gue syukurin malah. Mereka itu marah tadi dimarahin sama pak guru gini-gini. Syukur, kapok mau kapan gue itu. Anak-anak gue kalau tempelin gurunya kagak gue belain, gue tambahin malah. Pak, jangan tangan kanan doang, tangan kiri sekalian plaklok. Mas Dewan urusan, ya Allah mas, gue 4 hari mas cuma minum air, kagak makan mas. Gue coba makan bubur aja 1 sendok begitu, agak keselen, gue lepain lagi. Khusus tuh udah ketangkep mas yang baca guru. Alhamdulillah orangnya selamat. Tadi siapa tuh yang komen, mas pak gurunya meninggal? Gue udah komen innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah kampret, gue nyebarin hoax begitu, lu gue sedih mas. Nyokap gue kan almarhum guru mas, udah bayaran gak seberapa, kerjaan disalahin orang, dimarahin orang tua murid, masih dimusuhin sama anak-anak murid. Emang gak punya otak murid-murid yang begitu tuh, di kaki emang otak. Ingat ya, guru lu tuh ngalah-ngalahin cewek mas, kagak ada salahnya. Lu sama cewek bisa, cewek mas serba bener mas, gak ada salahnya. Kenapa sama guru-guru lu gak bisa? Mereka lebih tinggi derajatnya. Guru udah bayarannya gak seberapa mas, meleknya lebih banyak dari lu, minterin lu, masih disalahin kalau salah. Dulu nyokap gue almarhum mas, di masa-masa terakhir pengabdian beliau, ibu gue nih, itu sampai nggak pernah ngambil gaji mas. Gajinya dikelasin buat honorer. Zaman dulu tahun 90-an itu honorer tuh gajiannya cuma 16.000 berapa mas? Per bulan mas, per bulan 16.000. Gajian nyokap gue dibagi-bagi buat honorer. Jadi nyokap gue ngajar tuh bertahun-tahun nggak mau terima gaji, saking kepengen minterin manusia-manusia kayak lu, kayak gue, masih disalahin, diadu sama orang tua. Mas gue dulu saking takutnya sama guru gue aja, sama teman gue fitnah mas, saking takutnya. Ini siapa yang hapus PR papan tulis sampai pada kagak ngerjain semua? Gak berani gue ngaku mas, gue fitnah teman gue mas, saking takutnya gue sama guru gue. Joko pak, Jokonya mana? Bolos pak, pas banget teman Joko lagi bolos, makanya dia gue jadi kambing hitam ya. Besoknya digamparin dia sama Elvis, gue ngintip sampai ketahuan.